Salah satu sikap yang merusak bagi manusia itu ialah sikap yang rakus, yang tamak, dan menghindari sikap yang suka memberi atau suka berderma. Karena itulah dalam Islam memberikan keseimbangan hidup bagi kita semua, yaitu sikap hidup yang tidak rakus, boros, dan juga sikap hidup yang tidak berpoya-poya, atau sebaliknya orang yang pelit. Nah, oleh karena itu Islam memberikan keseimbangan hidup bagi kita semua. Di satu sisi suka memberi tapi tidak berlebih-lebihan, dan di sisi lain ya tidak pelit. Jadi di antara kedua yang disebut dengan tawazun, pada posisi yang tengah. Oleh karena itu ayat tadi mengingatkan bagi kita semua bahwa Indonesia salah satu dari sekian banyak negara yang dinilai oleh para ahli adalah bangsa atau negara yang suka berderma, yaitu nomor satu dari negara-negara maju di negara di dunia ini. Kenapa? Karena di satu sisi Islam dan bagi umat Islam mengajarkan kita semua untuk suka berderma. Berderma atau memberikan sesuatu yang disebut dengan innal musaddiqina wal musaddiqatu. Orang yang dimaksud di sini orang yang bersedekah. Jadi kata sedekah di sini sebenarnya hampir sama diartikan atau satu akar kata dengan musaddiqin, orang yang benar. Jadi salah satu ciri orang yang benar itu, kalau menurut akar kata ini, ialah orang yang suka memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang berhak. Jadi konsep harta dalam Islam sesungguhnya bagian dari maqasid syariah atau tujuan disyariatkan bagi umat Islam untuk memelihara dan memiliki harta, agar harta itu yang pada hakikatnya adalah milik Allah. Hakikatnya itu harta kita itu adalah milik Allah, seperti halnya diri kita ini adalah milik Allah. Allah memberikan tangan, Allah memberikan mata, Allah memberikan mulut, dan seluruh isi tubuh kita ini milik Allah, kemudian dipinjamkan kepada diri kita. Seperti itulah kira-kira harta yang kita miliki. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan, dirahmati Allah, jika ada orang yang berkeyakinan bahwa hartanya bisa dibawa mati sampai ke liang kubur, maka keyakinan seperti ini keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bisa dibawa mati itu adalah amal jariah, amal ibadah, tatkala harta yang kita miliki di dunia kita sedekahkan di jalan Allah. Al-musaddiqina wal musaddiqat. Seperti itulah ciri orang-orang yang benar. Karena itu tadi Allah mengatakan ya di dalam ayat yang berikutnya saya bacakan tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Al-mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, nafkahkanlah sebagian harta yang direzekikan Allah kepada kamu, sebagian saja, ya, nggak usah semua. Sebelum ahadakumul maut, sebelum maut menjemput kamu. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan ternyata ada orang yang enggan bersedekah.
Karena merasa kalau dia bersedekah, hartanya dikurangi atau berkurang, atau malah dia menjadi jatuh miskin. Maka ayat berikutnya Allah menegaskan, walaula akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau orang yang sudah wafat, dia minta dikembalikan ke dunia, Tuhan, tolong saya kasih kesempatan untuk kembali kepada dunia ini. Karena saya menyesal selama hidup saya di dunia, ya, tidak pernah bersedekah atau enggan dia bersedekah. Kenapa? Karena dia tadi merasa bahwa harta yang dia berikan itu akan membuat dia miskin, akan membuat dia melarat. Itu sebabnya dia tidak mau bersedekah. Tapi setelah dia wafat, dia menyesal. Ayat ini menjelaskan, ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi orang yang menyesali hidupnya selama dia di dunia karena dia menumpuk-numpuk harta, karena dia bagian dari konglomerat yang bagian dari naga-naga itu, dia menguasai harta, harta yang dia kuasai menguasai pilkada, pilkada yang dia kuasai menguasai politik, politik yang dia kuasai menguasai dinasti, yang akhirnya harta itu tidak pernah mengalir kepada orang yang berhak menerima, yaitu fakir dan miskin. Tapi harta itu berputar sekitar orang-orang yang berkuasa atau menikmati kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi artinya apa? Artinya ini akan memasuki era tahun politik setelah pilpres, yaitu pilkada. Saya tidak bicara politik di sini, tapi hanya sekedar menyinggung. Orang mau nyumbang itu karena hanya kalau ada kepentingan politiknya. Dan ketika ada kepentingan politik yang sangat transaksional, maka kemudian harta itu muter di situ, tidak sampai kepada orang-orang fakir dan miskin. Inilah termasuk salah satu yang diingatkan Allah di dalam ayat ini. Sidang jemaah yang berbahagia, pada dasarnya harta berupa zakat, infak, sedekah itu adalah milik orang-orang fakir dan miskin. Termasuk jiswab, zakat, infak, sedekah, itu zakat adalah milik asnaf yang 9. Nah, kalau terjadi ketika mengucurkan zakat jelang pilkada, itu amat sangat bertentangan dengan hakikat dari harta itu sendiri. Saya ingin mengingatkan kita semua, siapapun, ya, karena Al-Quran sudah dengan terang benderang, ya, mengingatkan agar orang-orang fakir dan miskin kita harus semakin peduli. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini atau beberapa bulan bahkan tahun ke depan, masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi yang semakin sulit. Nah, karena itu diperlukan uluran tangan kita semua, kaum muslimin. Karena apa? Karena salah satu filosofi zakat itu ialah untuk menciptakan suasana yang adil agar harta bisa mengalir kepada orang-orang yang seharusnya kita bantu lewat zakat, wakaf dan sedekah yang kita sering sebut dengan jiswab. Jika tidak demikian, maka sekali lagi ini akan membuat kerawanan sosial, ini akan membuat
suasana kehidupan sosial kita yang tidak aman dan tidak bersahabat. Karena apa? Karena kepedulian kita, ya, karena empati kita, simpati kita hilang, karena antipati kepada orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan atau orang-orang yang tidak beruntung hidup mereka. Beberapa negara di dunia berada pada suasana yang hidupnya semakin sulit. Karena tidak terlepas dari geopolitik global. Perang semakin berkecamuk di mana-mana. Kita sangat khawatir jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Karena ini akan sangat-sangat mempengaruhi geopolitik nasional dan lokal. Nah, karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, infak, zakat, dan sedekah ini sesungguhnya akan memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tentram, terutama kepada saudara-saudara kita yang hidupnya tidak beruntung, atau kalau mereka hidupnya sudah beruntung, karena dia memiliki harta benda yang cukup, maka sesungguhnya juga memberi kepada mereka yang kurang beruntung itu mendatangkan ketentraman jiwa dan batinnya. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan Jumat ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, mari terus kita pelihara, ya, di mana Indonesia adalah negara yang peringkat pertama suka berderma dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di negara lain, baik di Eropa, dunia Barat, maupun di Timur Tengah. Saudara-saudara kita yang saat ini mereka kesusahan untuk makan. Ada makanan tapi makanan tidak sampai kepada tempat mereka. Karena kebiadaban Zionis Israel. Maka kita wajib mendoakan. Sekali lagi wajib mendoakan. Karena kita yakin doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang di Gaza, saudara kita yang di belahan dunia manapun yang hidupnya serba kekurangan, mari terus kita doakan. Mari terus kita berikan uluran tangan dari kita semua yang memiliki harta benda. Semoga ini menjadi amal jariah dan amal soleh bagi kita yang kelak nanti untuk membantu, menolong akhir hayat kita, yaitu sampai ke liang kubur, sampai kepada yaumil mahsyar.